Danantara kenapa pada Kenapa? turun ya? Setelah pengumuman Danantara, pengurus Danantara kok makan ada turun gitu lagi tadi. Tadi kan sempat mau berapa? 4%-an ya? Mm. Naik Terus lagi sih. Tinggal. rebound lagi ya. Heeh. Cuman kalau apa namanya? Kalau kita lihat IHSG itu udah susah sih. Maksudnya apa ya? Belum belum ada yang menarik nih. Jadi Mm, kita mm, kayak mm, cuman mm. wait and see dulu kan. Iya, Wait and see dulu. Paling kita ngeker-ngeker apa namanya? Monitor Smil aja karena Smil ada apa namanya? Dia ditahan sama market makernya lah. oke. Emang ada corporate action bakalan, Iya, bro. iya betul. Oke, Dia Mei ini dia harus kan warannya udah harus ini kan apa namanya udah expired. Nah biasanya itu expired. dia tebusnya itu kan di 500. Jadi secara teoritis kalau warannya mau nih si emitennya itu orang-orang pada nebus Mm, berarti minimal ke 500 tuh minimal 505 lah kalau sekarang itu di harga sembil warannya 3 kan. Berarti 500 oke. gitu. Info dari market makernya sih sebelum expire itu bakalan ke 700. Wih, Bakalan ke 700 rencana mereka ya, tapi mereka juga iya, ngelihat market juga nih ngelihat ISG nih gitu. iya. Karena mereka nggak mau juga nanti mentereng sendiri kan. Mm, 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 mm. Cuman kalau sampai ke Mei, pertengahan Mei masih banyak waktu lah. Oke, oke. Oh, Junnya di Mei ya. Expirednya di Mei, Mm, 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 mm. week 2 Mei. Makanya sebenarnya kita bilang karena ini kan apa kita dapat info A1 lah kan. Mm, mm. Jadi lumayan terpercaya lah. Dan kemarin juga yang di 500 itu kan kita juga dapat info tuh. Cuman mereka Oke, di 500 kan langsung dibanting. Market makernya yang banting banting. lagi ke bawah, betul. Eh, Cuman yang ini kita tanya, ini 500 lagi langsung dibanting lagi nggak kata dia. Oh nggak sempat lagi kalau banting lagi katanya. Kebanyakan penumpang kali dibanting makanya. Iya bisa jadi kayak gitu. Mereka kan bisa Oke. ngelihat ini ya kan sudah berapa retail yang punya gitu kan. Iya, bisa ngitung barang mereka. Bisa bisa gitu. Jadi biasanya tuh sebelum diangkat tuh ML3 ini hijau sih kayak gini kayak sebelum diangkat kemarin kan seperti ini. Yang mana nih? Yang Yang pojok kanan bawah? daily yang kursor aku kelihatan kah? Oh, oke, ya. Ya kita nunggu hijau dulu. Kalau sekarang sih masih banyak yang buang jadi Merah ya. bar merahnya masih ada. Cuman kan dia ketahan ya. Mirip kayak gini Mm, lah kan. oke. Hari ini aja dia hijau tuh lumayan. Maksudnya nggak merah. Begitu udah nanti dia ML3-nya udah hijau seperti ini dan ML2-nya dia naik lagi, itu berarti udah confirm tuh, udah waktunya mau diangkat tuh gitu. Nggak perlu ngelihat yang week apa, yang ininya, yang weekly-nya atau yang apa 30 menit atau yang apa, yang 15 menit atau yang ini yang di atas itu nggak perlu. Kalau kita sebenarnya kita kalau kita lihat weekly kan masih masih sejalan, Naik. eh, Mm, tentunya masih naik, masih oke lah gitu. Kalau yang di atas ini kita hanya ngelihat untuk titik entry terbaik aja sih gitu. oh, oke. Makanya yang kan di atas ini kan hourly sama 15 menit. Mm, mm, Makanya kalau kita mau kita bilang tiki taka itu kayak scalping itu kan dia pakai X tuh. mm, Misalkan mm. misalkan dia misalkan nih kita mau di BBRI misalkan besok kita mau scalping kita pakai X itu baru kita nggak perlu lihat daily weekly. Nah, kalau kita itu uh, apa objektifnya. Jadi sesuai objektifnya kan. Jadi kalau Mm, objektifnya mm, kita mau mau apa namanya mau pegang itu misalkan lebih dari sehari, mm. kita usahakan dia daily sama weekly-nya bagus. Weekly. Oke. Cuman kalau kita scalping doang, kita nggak perlu lihat daily juga nggak apa-apa, tapi harus ngikutin
yang ini time frame-nya ya, yang paling nggak itu hourly sama 15 minutes-nya ini. Nah, kalau Oke. misalkan, nah ini sekalian kita bahas untuk tiki taka ya, apa namanya, Iya. scalping yang kita bilang itu apa namanya, trading pasti cuan itu. Nah, ada kondisinya Hmm. tapi. Nah, jadi Ya. kalau dia harus yang di bawah ini, jadi time frame yang di bawah itu adalah base-nya gitu. Jadi kita Oh, harus ngelihat hourly-nya ini, hourly-nya itu dia harus bar hijau garis hijau. garis hijau, garis Garis hijau. hijau. Oke. Terus ML2-nya juga mengarah ke atas. Hmm. Dan hal yang sama di 15 minutes gitu. Nah, ketika di 15 menit sama hourly kebentuk kayak gitu, baru kita naik ke atas 3 menitnya dan 1 menitnya itu harus kayak gitu juga. Nah, begitu semua terpenuhi itu udah Mhm. kita langsung masuk dan itu udah pasti cuan itu. Pasti cuan, Oke. maksudnya cuannya ya bisa 1%, bisa 3%, pasti cuan lah tergantung market juga gitu. Nah, tinggal kita ngikutin di 1 menitnya, nanti kita ikutin per 3 menit itu dicek tiga kayak gitu. Oke. Masuknya lihat yang 1 menit apa yang 3 menit nih? 1 menit. Oh, yang 1 menit. Oke. Kalau kita lihat tuh yang hari ini yang rebound siapa ya? Kayak Aing BCA rebound tuh. ya, BBCA coba kita lihat ya. Bisa nggak misalkan bisa nggak kita scalping besok di BBCA? Hmm, hmm. Kita lihat. Nah, kalau kita lihat, nah ini kan hourly-nya itu udah mulai oke nih. Hmm. Tapi 15 menitnya itu turun lagi, berarti besok kita nunggu sampai 15 menit terpenuhi dulu. Oh, oke. Berarti kita ngelihatnya, kalau kita ngincar BBCA, Hmm. berarti kita per 15 menit besok dilihat BBCA apakah udah kembali lagi bagus dia. Dan Oke. udah bagus. Nah, ketika hourly-nya di 15 menitnya kembali bagus kayak gini, ML3-nya Iya. akumulasi, ML2-nya naik, baru kita ngelihat Hmm. lagi. Berarti kita oke udah bisa dimasuk nih gitu. Iya. Nah, tinggal masuknya di mana baru kita nunggu di 1 menit 3 menitnya. Nah, biasanya Oke. itu kalau 15 menitnya udah teratur bagus, Hmm. satu yang chart 1 menit sama 3 menitnya itu dia kan bagus juga model kayak gini tadi, kayak tadi yang di sini. Iya, iya, iya. Iya, naik gitu ya. Ketika udah mulai semua udah koheren nih, keempat time Heeh. frame-nya itu langsung masuk aja gitu dan langsung kawal di ini ya, langsung kawal di 1 menitnya. Begitu 1 menitnya itu ML2-nya itu udah mulai bengkok, nah itu langsung Hmm. jual berapapun cuannya langsung jual gitu. Oke. Gitu. Nah, itu strategi trading cuan dan strategi untuk bisa all in juga. Biasanya itu Hmm. kalau mau apa mempercepat portofolio itu seperti itu tuh lebih bagus. Berarti pada saat ngambil tadi juga langsung kalau ngeliat 1 menitnya udah masuk, ngambil kanan langsung ya, makan Ya, makan over ya ya, langsung makan over, nggak usah antri-antri. Karena kan nggak kita usah antri-antri scalping, ya. tapi Oke, itu waktu eh, tapi perhatikan dia yang tadi dia harus ambil apa namanya eye trade-nya bagus di hourly 15 minutes 3 menit 1 menit gitu. Ikutin. 1 menit, oke. Jadi empat-empatnya mesti terpenuhi lah dari chart ini semua ya. Betul. Itu udah trading pasti cuan tuh. Oke. Nah, Terus biasa waktu jualnya juga jualnya juga jual kiri berarti. ya langsung haki. Begitu dia di Oke, menit 1 menit dia udah bengkok langsung haki. oke. Gitu dia. Itu apa namanya? Apalagi kalau IHSG bagus ya. IHSG Hmm, misalkan hijau tebal itu oke kayak gitu tuh enak banget. Yang waktu sebelumnya saya share itu ada 8 kali trading saya kan waktu itu. Itu cuan hmm, semua hmm. tuh. Oke. Iya berapa hari lalu, minggu lalu kalau nggak salah Iya, ya. Ada berapa counter tuh yang di share tuh ya. iya, Oke. gitu-gitu. Itu tuh kalau mau apa namanya, nah itu kan kadang nggak setiap hari kita punya waktu kayak gitu kan. Iya. Jadi ada dua kondisi tuh kalau mau scalping atau tiki taka gitu. Jadi yang pertama itu dia waktunya harus ada karena harus harus dedikasi waktu lah untuk ngikutin.
Iya. paling enggak misalkan nih ada waktu kayak berapa jam ngikutin setelah setelah udah cabut misalkan, ya udah gitu. Pokoknya selama Oke. dia megang barang untuk scalping itu dia harus ngikutin per 3 menit tuh dicek sampai Oh, nanti di per satu, 3 menit cek grafiknya ya. iya per 3 menit karena kita mau ngelihat ML ML saat ML 2 di time frame 1 menit soalnya. Oke, ngeceknya yang X atau Yang MLX? Yang X, Oh, yang X. yang Oke. 1 menit itu ada di X gitu. Oke. Nah, itu kalau ada, punya waktu gitu kan. Kemudian Hmm. juga harus rajin-rajin ngeliat apa nih yang lagi rame. Makanya kemarin aku share tuh daripada pakai screening, belum tentu Pakai dia running trade. rame. Iya, pakai running thread yang aku share kemarin itu. Jadi lihat tuh. Jadi makanya itu ketika kita berhunting atau berburu emiten itu Hmm. kita ngeliatin tuh apa nih yang lagi bagus nih, yang lagi dia running-running di OLT, kita cek satu-satu dipakai X tuh, keluar, oh ini bagus, oh ini bagus. Nah, ketika dia 1 menit sama 15-nya udah bagus, tapi kadang tuh kayak gini, dia 1 menit 15 menit sama orlinya tuh udah bagus, tapi pagi-pagi dia udah naik 7% misal. Nah, ketika Oke. naik 7% itu jangan masuk. Ketika Oke. udah di atas 5% itu jangan masuk karena Jangan masuk. biasanya itu kita ngambil ini aja apa namanya gelombang berikutnya aja karena setelah lima Hmm. menit biasanya itu orang kan yang scalping scalping itu udah mau keluar juga kan. Jadi biasanya itu kalau paksa masuk di 5 menit nanti kita itu cuman dapat 2 3 tick doang tuh aman saya Oke. gitu. Mending mending ini dulu apa namanya yang quarter pertama itu keluar apa namanya take profit nanti kan Hmm. bengkok tuh yang 1 menitnya. Udah bengong satu Oke. menitnya tapi dia kembali lagi ke atas. Nah di Oh, situ pasti ada kemungkinan koreksi ya kalau udah segitu ya. iya pasti ada kemungkinan kan dia ini kan apa namanya retrace kan dia kayak retrace Iya, iya. naik turun lah tapi 15 menit sama 1 jamnya itu masih bagus dia memang Hmm. eye trade-nya masih bagus. Oke. Nah, tinggal kita kawal yang 1 menit 3 menitnya sama kayak waktu di hari Jumat itu MSIN kan. Nah, justru Iya, Encim. di quarter pertama itu udah naik 5%, aku coba masuk tuh. Hmm. Terus dia udah mulai bengkok ya karena aku siswa harus patuh sama disiplin sama rulesnya. Ya udah ketika dia bengkok itu aku langsung keluar. Jadi Langsung cuman jual. cuman dapat 2 tick doang kayak cuman 1%-an berapa gitu. Tapi ya Hmm. still cuan lah gitu kan. Tapi di habis itu aku udah nggak lihat market lagi. Ternyata di kuartal kedua dia naik lagi dan bisa dapat sampai 7%-an lagi gitu. 8%, 9%. Oke. Yang dia sampai ke 960 itu kan. Nah, Oke, kayak terus gitu. kalau masuk tuh size buat bandar tuh meter nggak sih? Misalnya lagi dikerjain terus kita masuk misalnya size katakanlah 500 atau 1000 lot gitu. Bakal dibanting atau mau bandar tuh? Enggak, kalau apa namanya itulah ininya apa namanya kan ada keuntungan kelebihan masing-masing strategi ya. Nah, Hmm. kalau di scalping ini bandar itu nggak sempat apa namanya ngelihat itu gitu loh. Nggak sempat mereka Hmm. ngelihat siapa nih yang masuk, nggak sempat mereka ngelihat itu. Apalagi Iya, kita iya. cuman pakai time frame 1 menit kan. Jadi Hmm. mereka nggak begitu banyak data masuk, nggak mungkin mereka tuh ngecekin ini siapa aja nih semua yang masuk, nggak. Biasanya tuh mereka ngecekin itu setelah market tutup. Oh banyak nggak retail Oke. masuk hari ini, banyak nggak retail kena jebak, banyak nggak retail kena cut loss itu setelah market tutup biasanya. Pas Iya. market jalan itu mereka nggak ada waktu ngelihat itu. Oke. Mereka ngelihat chart juga tuh biasanya kalau pas running ya. Nah, itu makanya kalau scalping model tiki taka kayak kita 1 menit kayak gitu kita ngikutin itu kalau mau kita masuk banyak pun asal Hmm. jangan masuk banyak tapi jangan banyak banget ya maksudnya jadi kita mendominasi gitu. Iya, 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 iya. Kalau misalkan kita kan lihat tuh biasanya di bit overnya itu misalkan rata-rata di setiap layer itu di setiap antrian bit misalkan 1000 1000 1000 gitu kan di over tuh misalkan 1000 2000 3000 ribuan lah gitu kan. Nah berarti kita masuk ya kita hitung aja tuh rata-rata misalkan
1000 atau 2000 aja gitu, karena apa? Karena kita mau ngelihat nanti ketika dia belok, kita kan mau langsung haki kan. Kalau Hmm, kita kebanyakan beli, nanti kita nggak bisa haki, malah langsung turun drastis, malah kita ikutan rugi kan. hmm, hmm, hmm. Pertimbangannya gitu. Jadi kita ngelihat rata-rata di bid overnya itu. Oke. Kalau misalkan kayak area lah, area kan cuma 100 lot, Hmm, ratusan lot ya. Bahkan itu hmm, pun hmm. 100, 200 aja jarang gitu kan. Ya udah berarti kita sesuaikan sama itu kalau kita mau scalping di sana gitu. Karena jangan sampai kita pas mau keluar itu malah kita yang ngedrop harga kan. Iya, 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 iya. Kayak gitu sih strateginya. Oh, jadi size-nya disesuaikan juga dengan apa katakanlah volume hari itu untuk barang bersangkutan lah kurang lebih gitu ya. Iya betul, betul. Oke. Makanya aku tadi itu sebenarnya hari ini itu mau ngincar yang saham-saham dari Prajogo sebenarnya. Oke. Yang mana Karena tuh? misalkan kayak Cuan. yang paling bagus kemarin itu saya lihat brand. Keren. Cuman Oke. karena dia hourly sama 15 minutes-nya bagus, ternyata itu pagi-pagi kan udah langsung dihajar. Hmm, Nah, makanya nggak jadi. Makanya yang trading hari ini nggak jadi gitu. Nah, kayak gini, yang sorry X-nya ya, gitu. Makanya tuh kalau kita scalping itu kita juga harus paling nggak spare 15 menit dulu. 15 menit pertama kita ngamatin dulu. Jangan ada transaksi. oke. Takutnya itu langsung market itu apa namanya? Langsung ngedam gitu kan. Nah, Oke. kayak gini nih. Yang ini kan kemarin di kursus saya nih terakhir nih. Iya. Ini nih di sini. Nah, di situ dia kemarin itu hourly sama 15 menitnya lumayan bagus tuh di sini. Nah, aku kira Iya tetap naik tuh. hari ini dia apa lanjut tuh. Ternyata dia Hmm, langsung begitu buka langsung dibanting kan, iya. gitu. Makanya ngambil karena kan ada mereka alokasi dana berapa 2 triliun ya, 2 Iya, iya. triliun Kalau di itu grup di grup ceritanya begitu tuh. 2 Saya juga triliun nggak tahu. masing-masing kan total 5 triliun, 2 triliun untuk TPIA, 2 triliun untuk apa namanya, Brand. BRPT. Oh, Barito. Oke. Terus yang lain tuh 500 miliar, 500 miliar. Nah, itu paling enak tuh karena dia apa? Rame kan. Oh, oh, oh. Kalau mau ngambil cuman ya pastikan tuh jangan sampai kita malah ini apa? Malah bocuan gitu, malah boncos. Makanya, makanya harus ininya apa namanya? Kondisinya tadi harus kita lihat tuh. Jadi apa? Jangankan investor gitu, trader aja tuh banyak waiting sebenarnya, banyak banyak nunggu. Oh, Banyak nunggu kondisinya baru bagus baru kita langsung masuk, begitu masuk langsung naik langsung terus jual gitu kan. Nah itu kal kalau apa namanya bisa maintain seperti itu ya berlipat terus tuh, diputar terus modalnya, bisa bisa itu tuh apa namanya bisa cepet tuh ininya. Dulu waktu di COVID saya banyak recovernya itu karena kayak gitu. oh, Bisa oke. sebulan itu setelah saya total itu bisa sampai 729%. Gila. Karena apa namanya lagi ini kan apa namanya itu lagi bagus banget lah marketnya kan. Oh. Itu fokus di berapa counter itu? Dua counter, tiga counter. Soalnya kalau kebanyakan juga monitornya kan juga bingung, bro. Ini ya apa namanya satu-satu karena all in kan. Jadi kita Oh, misalkan all dana in pakai satu-satu. iya satu-satu Jadi terus all in satu, begitu satu close, buka posisi di tempat lain lagi iya gitu ya. betul lihat Oh, begitu. jadi lebih bagusan gitu ya, daripada sekali fokus di dua counter apa tiga counter ya kalau gitu ya. Gua bisa kalau scalping itu harus di Satu ya, oke. satu karena kita kan monitor per 3 menit per Per 1 menit tiga malah. menit, oke. Nah nanti Oke. apa namanya makanya all in jangan dibagi Hmm, lagi hmm, 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 hmm. gitu. Makanya ketika misalkan dia misalkan kayak kemarin itu eh, kita pasti adalah kejadian misalkan ternyata dia nggak jadi naik gitu kan. Hmm.
Tak kenapa ada bandar yang langsung hajar gitu. Begitu dia, pokoknya begitu aja bengkok, mau cuan mau enggak langsung keluar. Oke. Mau beli BEP kah, mau apa gitu, langsung keluar. Makanya itu jangan ngambil ketika dia udah naik di atas 5%. Ya, ya. Takutnya nanti dia begitu dan 5% udah bengkok tuh yang 1 menitnya, kita malah keluar di BEP atau malah rugi gitu kan. Mending yang kalau Oke. misalkan ada yang kayak gitu yang tadi, selama dia 15 minutes sama hourly-nya bagus, tunggu di quarter keduanya, dia pasti ada naik lagi tuh. Oh, oh, oh. Sama kayak kemarin waktu masuk di Doh itu juga kan, eh, mana kemarin Doh ya, coba kita lihat ya. X Doh. Cuman dapat 1 tick akhirnya saya. Itu karena sebenarnya udah bengkok. Aku sebenarnya nguji sih sebenarnya kadang tuh kita pengen ini kan apa kayak nguji-nguji lagi gitu kan, apalagi Oh, saya tuh sering nguji. Nah biasanya itu ketika dia udah bengkok saya tahan-tahan itu malah memang harus keluar gitu. Kemarin itu kan beli doh itu di 99, oh, oh. hari Jumat kemarin itu di sini ya di 99. Nah kan dia sempat naik ke 104 ya. Terus di Oh, 1 menitnya itu di 102, 103, haki di 102 itu harusnya gue udah keluar kan. oh. Cuman aku bilang tunggu dulu deh, apa namanya, di quarter kedua gitu. Nah setelah di quarter kedua itu malah dia makin turun, nggak terjadi itu quarter keduanya. Makanya itu Oh, harus disiplin. Nah, quarter kedua atau gelombang kedua dari time frame yang di atas ini 1 menit 3 menitnya itu bisa terjadi bisa enggak, tergantung market oke. gitu. Nah, kemarin Doh itu aku nunggu-nunggu gitu ternyata dia malah turun lagi akhirnya aku jual di 100 jadi cuman kena 1 tick. Dapat perak. Cuman 1 tick tapi sebelum penutupan kan dia turun lagi kan, Iya, iya. lagi ke 99, 98, 97 malah. Nah, kalau misalkan eh, nggak langsung keluar, kita biarin malah Oh, turun sampai 82 sekarang gitu kan. Nah, gitu. oke. Jadi ada sesuai kita ke market tuh mau seperti apa gitu. Kalau sekarang itu terus terang, kalau saya sih yang saya masih tahan itu cuman di SMIL. Selebihnya itu aku jadiin cash sama ngasih apa namanya nih, kalau ada potensi tiki taka atau trading saya trading, atau saya mau view yang apa, yang lebih Panjang. medium, panjang lah, medium itu lebih ke saham US Oh, sekarang udah oke. saham US gitu. Sambil Malam Mas Moses, ya, ya Om. malam-malam. Ya Om, gimana Om? Ya, Mas, saya kan masih pemula ya. Eh, Bisa diajarin lagi nggak yang lebih detail tentang pembacaan grafik yang iTradex ini? Sama strategi tadi itu yang entry point bawa bengkok atau enggak. Terus kayak contoh tadi lah saya lihat yang misalkan yang Breeze itu kan turun tajam tuh beberapa hari ini. eh, Nah, saya pikir tuh bakal di bawah 2000 tadinya tuh. Ternyata saya tinggal sebentar, ternyata sekarang udah hijau, naiknya udah cepat ke 2100. iya ya. Nah, kita Ini baca. cara bacanya yang gimana ya? Nah, kalau kalau ngebaca trade-nya itu kita ngelihatnya kalau nah jadi kita kategorikan dia marketnya bagus apa enggak gitu. Tapi Mm-mm. bagus apa enggak itu tergantung juga kita view-nya seperti apa gitu. Tapi bagus apa enggak di iTrade itu adalah seperti ini. ML3-nya itu dia yang ini, lihat kursor aku kan. Ya. ML3-nya itu dia hijau, garis Mm-mm. hijau ya, Ya. garis hijau, bar hijau, terus ML2-nya ini yang di tengah itu mengarah ke atas. Oke. Terus sebelumnya itu sebelum uh, titik poin kita ngelihat itu ini karena udah di sini ya. Seperti inilah misalkan nih. Nah, sebelum itu dia muncul yang putih gitu. Cuman yang kita ngelihat itu mostly itu karena apa?
kita ngelihat kalau kita mau lihat continuity, nah kita ngelihat ML2, ML3, ML2 aja cukup sebenarnya. Kayak gitu. Nah, lihat nih. Kalau misalkan tadi misalkan nah di breeze itu sebenarnya itu belum belum bagus. Karena lihat nih Hmm. weekly juga masih bar merah, garis merah, ML2-nya juga masih ke bawah. Di daily juga gitu gitu. Nah, bacanya Hmm. itu sama Om. Jadi bacanya itu mau di weekly, daily, atau di semua time frame itu sama. Pokoknya kalau bagus berarti ML3 bar hijau garis hijau. Kalau bisa barnya panjang gitu kan. Kemudian Hmm. ML2-nya itu mengarah ke atas gitu. Kalau itu yang di bawah itu yang bar volume yang hijau, Iya. garisnya kan hijau, terus kan ada Ah, bengkok ke bawah merah tuh. Tapi kan bawah barnya kan masih hijau tuh. ah. Nah, kalau gitu nggak apa-apa. Tapi ML2-nya harus naik ke atas. Oke. Kalau yang seperti ini dia retracement aja, bandar menekan kenaikan harga biasanya biar nggak terlalu naik. Mereka harus menjaga likuiditas mereka kan, kayak gitu. Nah, kita bacanya Itu, hmm. yang dua ini aja cukup kalau mau lihat bagus apa enggak, gitu. Kalau untuk masuknya dia yang di harga berapa itu gimana ya? Karena begitu kemarin grafiknya saya lihat sekilas masuk, begitu kita masuk ternyata begitu berapa lama, berapa menit turun langsung turun ya. Lagi. Nah, itu kalau sebelum dia ada akumulasi kayak Breeze, Om bilang tadi nunggu di 2000 nggak dapat, habis itu dia hijau. Hmm. Nah, itu kalau misalkan Om langsung masuk, bisa jadi dia Hmm. turun lagi karena belum Nah, ada itu dia. yang akumulasi. Belum ada yang akumulasi. Tunggu sampai dia ML3-nya itu, tunggu sampai eye trade-nya bagus lah. Karena kalau eye trade-nya kita bilang bagus itu berarti ML3 akumulasi, bar hijau garis hijau, dan ML2-nya itu mengarah ke atas gitu. Sebelum itu terjadi berarti belum bagus. Kalau kita melakukan pembelian di situ itu berarti kita spekulasi. Kita Kayak kemarin juga Smil itu kan bagus tuh, tapi tiba langsung drop lagi kan jatuh. nah karena memang dia belum bagus, di daily-nya belum bagus, weekly belum bagus, Mil. Nih, lihat. Hmm. Jadi kalau misalkan bagus itu kita ngelihatnya juga dia bagus di time frame mana gitu. Makanya tadi kita bagi dua. Kalau misalkan view-nya atau strateginya itu mau masuk di saham itu adalah view-nya medium, katakanlah medium lah atau mau berhari-hari megangnya, artinya di daily sama weekly dia harus bagus eye trade-nya. Hmm. Kalau misalkan megang lebih dari 1 hari, kalau nggak Hmm. kalau misalkan dia megangnya intraday, maksudnya cuman nggak nyampe, nggak dimalamkan gitu, nggak diendapkan, intraday doang, berarti kita nggak perlu lihat daily weekly, ngapain? Kita ngelihat yang time frame hourly sama 15 minutes sama yang lain, makanya kita pakai ada X tadi, gitu. Makanya kita Sama kedua, Mas, kalau yang lihat hmm, apa namanya strategi waktu yang di pada saat bid offer itu kan ada dua kondisi, merah-merah sama merah hijau. uh, Itu tandanya apa yang lebih bagus ya? merah-merah, merah hijau maksudnya, yang mana ya? Maksudnya kan pas pada saat kita mau beli di sekuritasnya itu kan kelihatan tuh bid offernya. Uh, uh, Nah, bidnya misalnya di bidnya merah, di sellnya juga merah di offernya. Ada yang kondisinya hijau-hijau, bidnya hijau, offernya juga hijau, atau di bawahnya itu ada yang merah. hmm. Itu kondisi tren apa gimana sih? Oh itu sebenarnya tergantung di intraday-nya kan. Kalau dia bid overnya merah-merah artinya dia masih berarti harga hari itu dia turun kan. Hmm. Eh, Kan berarti ngelihat ngelihat dari sisi selain bid offer harga sama volume juga kayak lotnya di situ ya. Mana yang itu kan berarti permainan supply demand aja ya. iya supply demand yang apa namanya itu enggak, kalau itu cuman supply demand pada saat itu doang sih, nggak Iya. menggambarkan market sebenarnya itu. Iya, cuman maksudnya pada saat kita mau masuk itu di posisi harga berapa tuh? Apakah lo ngelihat dari yang ada merah-merah atau merah hijau gimana? Enggak, kalau kita yang sudah pakai iTrade ya lihat iTrade-nya gitu. Jadi yang tadi kalau misalkan walaupun dia di OLT-nya itu merah-merah atau hijau-hijau, kalau eye trade-nya juga belum bagus, ya ya kita hold dulu, tunggu dulu, biarin aja dulu kayak gitu gitu. Karena takutnya nanti kayak dia turun lagi gitu kan. Iya, ya. Nah, itu jadi kita dengan pakai tools ini berarti kita eh, apa
ngambil keputusan juga berdasarkan tools ini, dari insight dari toolsnya gitu. Gitu. Bahkan walaupun kita mau berspekulasi, kita juga harus pakai toolsnya, biar apa? Biar ada pegangan kita gitu, dan kita juga udah pakai ini, kita udah proven kan. Biar apa? Biar ada satu tools atau kondisi yang udah proven yang kita pegang terus gitu. Kalau nanti nggak ada satu tools yang dipegang, itu malah nggak akan bisa bagus di market gitu. Karena nanti dia akan berubah-ubah terus ininya, apa strateginya berubah-ubah terus gitu. Jadi usahakan itu ikutin aja satu gitu. Misalkan sekarang kita ngikutin net trade, ya udah ikutin net trade aja gitu. Oke. Oke gitu. Jadi kalau misalkan udah ngerasa nih breeze, gue mau masuk breeze lah, udah apa namanya, udah murah nih gitu kan. Ya udah berarti nunggu nunggu dia bagus gitu, nunggu paling enggak dia nunggu ada ini apa namanya, akumulasi lah gitu. Yang tanda panah solid itu yang putih itu ke atas ya. Bukan Itu yang pasti elok, yang bukan. bertiga. Pokoknya tuh kalau mau lihat itu adalah bertiga yang di bawah ini. Mm-mm. Dia paling nggak dia udah garis hijau, walaupun dia bar merah, Mm-mm. tapi dia garis hijaunya dan garis hijaunya itu udah naik gini nih ke atas nih. Lihat nggak kursorku? Iya ya. Nah, nunggu model kayak gini. Kalau kayak gini artinya bandar-bandar itu tuh udah stop distribusi, udah tinggal nadah-nadahin gitu. Nah, Tapi itu di berapapun harganya, walaupun agak naik itu tetap nggak apa-apa masuk gitu ya. ya iya nggak apa-apa. Dan ML2-nya juga dia bengkok ke atas gitu. Artinya saham itu tuh momentumnya udah mau naik. Oke. Misalkan nih, ternyata nanti keadaan seperti itu terjadi di 2400. Nah, ya nggak apa-apa gitu. Kita jangan, kalau gitu gue beli di 2000, di 2100, 2200. Nah, kita jangan jangan seperti itu Mm. gitu. Nah, karena kita lebih ke risk management kan. Beli di Iya, karena itu kondisinya nggak di 2000 itu bisa jadi dapat naik atau bisa jadi malah turun lagi kan iya sebenarnya. betul. Kalau dibawa turun lagi ke 1000, 1500 gimana gitu kan. Kayak gitu sih. Oke, oke. Tuh. Kalau yang MSIN gimana trennya tuh? MSIN, MSIN, coba kita lihat ya. Kalau sekarang, kalau terus terang sih kalau di IHSG semua rating udah trading sih, kecuali Smil itu tadi ya. Tuh, apalagi ini udah distribusi banget deh. Terus ininya apa namanya, ML2-nya juga udah bengkok ke bawah gitu. Ya udah udah distribusi. Tapi nggak tahu nanti ini kan, kalau kita lihat dari candle sebelumnya di 600-an 10 gitu kan, 600 10 kayak di sini. Di sini dia mantul gitu kan. Ya udah berarti kita tunggu aja. Nah, kayak MSIN nih contohnya nih. Berarti kalau kita lihat nih, hourly-nya kan udah mulai ada markup ya. Walaupun dia distribusi kan, barnya merah tapi garisnya hijau kayak gini kan. Nah, artinya dia udah distribusi markup. Nah, kita nunggu dia nanti akumulasi aja nih besok. Nah, begitu dia nunggu kita akumulasi besok, dia akumulasi, dia bar hijau udah muncul gitu di sini ya, dan 15 menitnya juga seperti itu. Terus langsung kita bukalah X-nya. Nah, begitu semua di time frame yang X itu dia udah eye trade-nya bagus, ML3-nya tadi muncul bar hijau garis hijau, ML2-nya mengarah ke atas. Nah, kayak gini-gini nih. Nah, sebenarnya dia di di time frame 3 menitnya dia udah oke nih. Time frame 1 menit dia udah oke juga. Tapi kita belum mau masuk karena kita harus nunggu dulu di hourly-nya. Biar stable dia kenaikannya gitu. Nah, besok itu kalau market bagus, dia masih bagus, besok kita bisa trading lagi nih di MSIN. Gitu. Nah MSIN bisa nih besok nih. Tapi nunggu yang hourly dulu nih. Gitu. Kalau yang tuh trading. iya. Gitu. Oke.
Jadi tergantung ini ya apa namanya ada keunggulan masing-masing lah dan ada kondisi masing-masing juga gitu. Tapi intinya kalau mau melipat gandakan secara cepat itu memutar secara cepat itu ya trading sebenarnya memang. Jadi yang gain-gain kecil itu dikumpulin diputar terus diputar terus diputar terus itu Iya, compounding. compounding cepat banget tuh gitu. Sebenarnya kan itu yang dilakukan sama Jim Simon tapi Jim Simon kan pakai mesin kan. Makanya dia sampai 5.000 trades per hari gitu. Bayangin aja 5.000 trades dengan 0,5% aja gainnya per trades kali 5.000 itu udah 2.500% gitu kan. Karena dia bisa pakai mesin. Nah kita ya seininya kita lah, semampunya kita, semampunya kita lah gitu. Dan jangan dipaksa sih, jangan dipaksa. Ini dari grafik ini berbicara proyeksi nggak forecast harga berikutnya itu kayak tadi harga 610 gitu. Bisa, bisa. Kalau misalkan kita sering pakai, kita udah bisa sebenarnya memforecast itu, Om. Jadi misalkan nih, kayak saya besok ya, besok itu MSIN ini di paling paling kalau dia mau bagus itu paling mulai dari jam di sesi 2 paling baru mulai bagus. Sesi 2. Karena dia hourly-nya tuh masih masih di bawah sini gitu loh dari pengalaman saya tuh. Dan tergantung ISG juga. Kalau ISG-nya merah gitu ya udah berarti agak market environment-nya kan agak hati-hati nih Hmm. pelaku pasar gitu. Tapi kalau ISG-nya hijau mungkin bisa di sesi 2. Di sesi 2-nya itu baru menarik nih MSIN nih. Nah, sesi 2 baru gue lihat nih besok gitu. Atau kalau misalkan gue ada kerjaan itu sesi 1 gue habisin dulu nih kerjaan kantor gitu kan. Sesi 2 gue stop kerjaan kantor, gue ke monitor untuk trading kayak gitu. Kalau selama kita sering make, sering kita expose, kita jadi bisa eskalasi om. Jadi kita Iya. bisa eskalasi. Kayak misalkan nih kayak breeze ini berarti ya nunggu habis Lebaran kali ini baru. Kalau breeze mau naik lagi gitu ya, nunggu habis Lebaran kali ini gitu. Karena dia harus paling enggak di 1 minggunya itu dia harus muncul dulu ini apa namanya backupnya garis hijau, garis bar merah garis hijau baru. Ini grafik ini bisa menggambarkan musiman nggak sih? Itu kan ada periode yang berulang mungkin di kuartal 1, kuartal 2, 3 memang lagi turun. Kayak sekarang Enggak, mungkin lagi enggak ya? enggak sih, enggak. Karena apa namanya market itu kan dia ini apa Dinamis ya? dinamis banget gitu. Iya. Historical itu kita nggak bisa pegang sebenarnya. Historical itu untuk membuat kita lebih bijak aja sebenarnya. Hmm. Kalau apa namanya history repeat itself itu menurut aku tuh eh, enggak sih. Maksudnya Enggak ya? di apa namanya itu susah banget lah kita ininya apa namanya Hmm. spottingnya gitu. Daripada susah-susah mending kita ngikutin aja kan. Oke. Kayak gitu. Kayak misalkan ya ini, kalau misalkan lebih sering kita ngikutin, kita akan lebih tahu nih ininya apa kita bisa nge-forecast sendiri. Misalkan nih kayak BBRI ya, BBRI kan habis RUPS dia udah keluar tuh ininya apa dividennya. Nah, dividennya dibagikan kapan? Mungkin nanti di April gitu kan. Nah, kita udah ngelihat nih belum belum bagus nih masuk ke BBRI. Masih nunggu kan. Ya paling minggu depan habis lebaran deh. Karena dia itu kalau dia mau bagus itu berarti dia harus paling enggak itu dia harus ininya apa namanya ML2-nya ini dia harus harus memutar arah gitu. Dari yang awalnya itu arahnya ke bawah dia narik ke atas. Nah, untuk memutar arah haluan itu butuh waktu gitu. Itu butuh waktu. Makanya kadang untuk yang time frame daily ya, apalagi weekly itu. Makanya sering-sering aja Om, walaupun walaupun belum ini ya, walaupun belum apa namanya belum trading atau belum invest ataupun belum masuk di market, coba-coba aja dibuka-buka gitu biar kelihatan. Kayak wifi ini juga masih masih menarik nih. Sebenarnya wifi
dia kan baru naik dari Januari ya, di Januari, dan setelah itu kan banyak keluar berita-beritanya kan. Nah, keluar berita-beritanya itu. Nah, biasanya itu fundamental itu tuh dia per quarter diujinya, apa namanya, benar nggak sih, apa namanya, fundamentalnya ini masih masih inline nggak, itu biasanya per quarter gitu. Jadi kalau misalkan nih nanti di akhir quarter satu, di akhir Maret, eh, WiFi itu masih berada di atas 1.700 atau di atas 1.500, artinya fundamental yang sebelumnya digaung-gaungkan waktu mereka itu naik dari 400-an ini, artinya dia masih inline gitu. Dia masih inline dan akan menguji market lagi gitu. Untuk next quarter itu akan diuji lagi inline nggak fundamental ataupun berita-berita makro atau fundamentalnya yang sebelumnya diberitakan gitu. Market tuh kayak gitu sih ininya. Makanya tuh market tuh ada rotasi itu. Nah, di saat rotasi itulah fundamental ataupun makro itu diuji gitu. Benar nggak sih rumor-rumor ataupun berita-berita yang dikeluarkan sebelumnya gitu. Kalau benar, market akan kembali lagi naik lagi sesuai sama the next cycle di daily-nya gitu kan. Atau kalau ternyata enggak, dia akan kembali turun terus gitu. Nah, makanya kita sebagai pelaku market itu adalah kita ngikutin aja gitu. Ngikutin. Gitu sih, Om. Kalau yang tadi dibilang cara screening yang efektif gimana tadi? Nah, aku kan share kemarin di channel ya. Di channel itu kalau screening yang ya kayak gini dong. Halo guys, nah ini contohnya Wah, cara tuh. screening yang paling cepat dan yang paling on to market itu seperti ini nih. Jadi lu buka tuh OLT yang trading ya. Tuh. Buka OLT, lihat nih yang lalu lalang di sini itu kan ada saham-saham apa aja itu. Nah, itu berarti yang lagi rame. Nah, itu tinggal dicek tuh kayak Mina, Laba tuh. Apalagi yang lain-lain itu tinggal dicek aja X-nya dan tiki takanya kalau mau trading gitu kan. Nah, gitu aja caranya daripada screening terus masih lama nanti keluarnya kemudian harus ngecek lagi satu-satu gitu kan mending yang seperti ini nih tuh tuh nah, lihat tuh jadi per 10 menit gitu kan buka yang mau trading lihat tuh habis itu kawal dah dengan X-nya X kita X yang tiki taka gitu ya teman-teman ya, thank you, salam cuan Jos Gandos. Gitu, Om. Jadi kita ngelihat yang di OLT kan ada lalu lalang kayak gini kan. Nah, kita lihat tuh ini ya apa aja nih. Ya udah kita cek X-nya. Nah, ada yang bagus tuh sesuai sama kondisi tadi, koheren di semua time frame, baru kita masuk tuh. Gitu. Selama dia belum belum koheren di semua, terutama yang 15 menit sama yang hourly-nya tadi, ya udah nggak usah cari yang lagi bagus gitu. Kayak Mina kemarin itu kan dia sampai bisa sampai hari esoknya kan, dari hari kapan ini kemarin tuh Rabu, Kamis, dia sampai hari esoknya itu dia malah sampai ke 150 ya, gitu. Ikutin aja gitu. Gitu. Kalau mau cara screening yang paling cepat tuh kayak gini sebenarnya, daripada kita screen pakai apa namanya tools atau metode attach screen tadi itu. Ini paling gampang, paling enak tuh kayak gini. Dia langsung ketahuan tuh yang lagi rame mana gitu. Gitu Om ya. Kayak coba kita lihat data ya. Data. Data ini juga lumayan liquid ya. Kalau mau trading juga masih oke. Tuh. Nah, kalau kita lihat tuh dia paling enggak dia harus seperti ini nih. Daily-nya itu dia udah mark up. Tapi kita nunggu yang ML2-nya dulu. ML2-nya mengarah ke atas gitu. Kalau udah mengarah ke atas kita udah bisa apa namanya? Udah
berani ataupun ada alasan untuk ngehold lebih dari sehari atau overnight lah gitu. Kalau dia belum, kita ikutin aja dulu, atau kalau mau trading ya berarti yang lihat X-nya tadi. Kalau kita lihat X-nya atau tiki taka untuk data, misalkan kita mau scalping, ya kita lihat dari keempat time frame kecilnya itu dia harus koheren semuanya, eye-trade-nya bagus, kondisi eye-trade-nya bagus. Nah kalau di daily, di hourly-nya kan belum bagus nih, 15 menit juga belum bagus. Ya udah besok juga mungkin kalau dia bagus ya kita bisa ngikutin lagi gitu. Kalau untuk yang mau trading gitu, jadi tergantung uh, di market tuh kita mau ngapain gitu ya. Coba kita lihat market USD ya. USD kan udah buka nih. Nah, coba kita lihat PLTR sama KGC ya. Nah, ini naik lagi nih. Nah, ini kayak PLTR lah. PLTR nih, kita udah rekom kemarin itu dari mulai di sini kan. Mulai di sini nih, di 8 berapa dia ya. Di 86 gitu, 85 kan. Yang aku post di channel iClub yang public. Tuh, dia naik lagi terus. Kenapa kita baru berani ngendapkan dia berhari-hari, lebih dari 1 hari? Ya karena dia ini nih, ML, walaupun weekly-nya belum, tapi weekly-nya juga masih ini kan, masih akumulasi lah. Walaupun dia juga ada yang distribusi, tapi ada bar hijau, ada bar merah. Garisnya hijau, berarti markup gitu. Nah, terus di daily-nya udah akum tuh, dan ML2-nya udah naik nih gitu. Nah, itu makanya kita udah langsung beli tuh. Kemarin sebelumnya 5%, ini udah 4%, udah 10% nih palantir. Udah cuan gitu. Nah, itu dia. Nah, Kapan keluarnya nih, Bang? keluarnya nanti ketika dia ini apa namanya, kalau keluar berarti kita ngelihatnya kebalikannya, ML1 2 3. ML2-nya bengkok nih kayak gini sebelum dia jatuh. Ketika ML2 nanti udah bengkok lagi, dan Masih arah ke atas tuh sekarang tuh. sekarang mereka masih ke atas. Artinya sekarang masih buy, masih akumulasi. Ya kapan jualnya ya nunggu dia ML2-nya bengkok. Kalau dia belum Tapi itu bengkok sampai 100 sampai 200 ya belum jual lah gitu. berarti itu bengkoknya pada saat bengkok langsung keluar atau bisa jadi bengkoknya cuma sebentar terus dia naik lagi gitu ya? Enggak, dia kalau udah bengkok itu, makanya ini ML2 ini dia enggak semudah itu untuk membengkokkan dia untuk di daily. Hmm. Enggak semudah itu. Kalau di time frame kecil oke lah, karena orang apa namanya yang trading kan. Kalau kita yang ngelihatnya view-nya itu, apalagi untuk saham US, dia enggak ini dia ML2 ini dia enggak segampang itu kalau di daily dia langsung bengkok gitu. Kalau dia bengkok berarti memang udah ada sesuatu yang terjadi gitu. Apalagi kalau dia itu dia udah ini distribusi. Tapi selama itu belum terjadi ya kita hold, atau kalau mau nambah ya tambah aja lagi gitu. Gitu. Nah, enaknya di saham US itu kita view-nya kita bisa ngarah view lebih panjang gitu. Jadi apa namanya paling enak sebenarnya itu beli setiap bulan itu adalah saham US sebenarnya. Nabung saham itu sebenarnya paling bagus di saham US. Karena view-nya itu kita bisa view sampai 5 tahun, 10 tahun gitu. Apalagi kalau kita beli saham yang bagus gitu kan. Gitu. Kalau di Indonesia walaupun saham bagus tetap aja turun gitu karena dia emerging market kan, dan dia tergantung ekonomi Indonesianya gitu. Nah, kayak di Indonesia itu proporsi dari kepemilikan partisipasi publik di pasar modal itu kayak cuma 7%, nggak banyak gitu. Jadi makanya pemerintah ngelihat itu intervensi ataupun ngesupport banget ini pasar modal itu nggak segitu genting gitu. Karena ya cuma 7% gitu. Beda kalau udah di US. Di US itu dia udah sampai 60-an persen ya, 65% dia partisipasi publiknya gitu. Jadi
apapun yang terjadi itu pemerintah pasti harus intervensi terus menjaga dia over the long term itu dia uptrend dia gini kan. Kayak gitu. Nah, kayak misalkan saham ini nih, saham Kinross Gold. Nah, dia kan udah mulai mau turun nih. Karena dia ex Audi turun ya. Dia emiten pertambangan gold soalnya. Coba kita lihat gold sama X USD. Dia geraknya mirip saham gold. Nah, kayak gini aja nih kalau kita ngelihat saham-saham pertambangan di Indonesia itu dia nggak ngikutin pergerakan gold kan. Nah, kalau di saham pertambangan US itu dia ngikutin gold nih. Kayak ini nih. Ini nih chart dari XAU USD. Dan ini saham Barrick Gold Corporation. Mirip kan? Mirip banget. Gitu. Nah, kalau misalkan kayak kemarin itu ada yang beli gold saham Barrick gitu, ini udah mulai ini kan lagi mendatar nih. Kalau dia udah mulai bengkok, ya udah jual aja dulu. Keluar aja dulu. Kalau mau langsung keluar, kalau enggak ngelihat view weekly-nya dan ngelihat view dari fundamental dari komoditi goldnya, ya masih bisa hold gitu. Gitu. Ini sama juga KGC, Kinross juga. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya lain nggak, Om? Sementara itu dulu deh, coba dicerna terus praktekin, ntar kebanyakan malah bingung lagi. Iya, ya betul. Tinggal itu aja kok, apa namanya, lihat aja pokoknya kalau eye trade bagus itu berarti, kalau kita bilang eye trade-nya bagus berarti machine learning 3 akumulasi, bar Mhm. hijau, garis hijau, machine learning 2 itu mengarah ke atas, machine learning 1 sebelumnya muncul putih gitu. Atau Oke. itu doang gitu. Nah, kalau nggak bagus berarti kebalikannya. Machine learning yang satunya keluar kuning, tapi kuningnya kuning yang solid kan. Penuh. Iya. Penuh. Terus yang ML2-nya bengkok ke bawah, Wah, ML3-nya itu yang di bawah ini dia bar merah, garis merah. Gitu. oke. Itu doang. Oke, siap. Oke. Siap. Oke. Oke. Thank you, Bro Moses. Ya ini juga udah mau jam 9 ya. Iya, Oke. Thank you. siap. Oke. Thank you. Oke, thank you. Izin live. Ya, izin live ya. Oke, Om, thank you.